Halo marketis, selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini dihadirkan oleh Marketeers TV secara khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara ini dalam program Semarak Nusantara. Kali ini bersama saya Taufik yang akan jadi host pada acara hari ini dengan tema Nusantara Go Global. Hari ini kami akan mengulas strategi perusahaan BUMN yang berhasil masuk pasar luar negeri. Salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia yang telah sukses di pasar luar negeri adalah PT Wijaya Karya. Dan ini termasuk pada tahun 2021, PT Wijaya Karya berhasil melakukan ekspor produk Wijaya Industri Konstruksi ke Taiwan. Selain kita memang ada pekerjaan di negara ASEAN, di Kepulauan Pasifik, dan juga di negara Afrika. Tapi ini adalah salah satu langkah besar adalah bisa masuk di pasar Taiwan, ikut terlibat dalam pengembangan bandara, dan juga mengekspor produk industri konstruksi. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ini kan. Nah, kita pengen tahu nih kan, sejauh mana PT Wijaya Karya melangkah jauh di pasar global, dan apa strategi yang akan dilakukan. Dan saya sudah terhubung dengan sosok yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum masuk pembahasan, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Agung Budi Waskito, Sarjana Teknik MTech, Direktur PT Wijaya Karya Persero, dan beliau adalah salah satu lulusan dari Indian Institute of Technology. Ini bro, salah satu kampus yang admission testnya itu adalah susah kayak gini kan. Ini menarik ini kita dengan Pak Agung. Selamat siang Pak Agung, bagaimana kabarnya Bapak? Di masa PPKM seperti sekarang, bagaimana operasional bisnis dari Wijaya Karya? Apakah terganggu? Selamat siang Pak Taufik. Alhamdulillah sehat pada siang hari ini. Jadi kalau di era PPKM atau pandemik ini, terus terang dari segi konstruksi, kita mau tidak mau harus tetap jalan, karena memang konstruksi bagian dari bagian dari ekonomi yang harus tumbuh dan membantu masyarakat keluar dari pengangguran. Jadi tetap jalan terus, Pak Taufik. Oke. Nah, kalau kita lihat memang sekarang misalnya di Jakarta, Wijaya Karya punya proyek yang nantinya akan jadi landmark Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium, yang kemarin pakai atap tertutup ini kan. Itu mungkin salah satu stadion sepak bola pertama mungkin di Asia yang pakai atap tertutup kayak gini nih kan. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak? Kok bisa Wijaya Karya bisa ke sana dan nantinya bisa bikin atap tertutup ya seperti itu Pak? Ya, Pak Taufik, jadi tidak hanya atap tertutup, tetapi nantinya adalah bisa dibuka dan ditutup secara mekanis. Artinya stadion ini bisa dipakai dalam segala cuaca. Mau dipakai pada saat hujan, mau kita tutup pada saat panas, pagi maupun malam. Sehingga dan ini merupakan stadion yang menurut saya tidak hanya berteknologi tinggi di atap saja ya, tetapi semuanya nanti kalau sudah selesai akan kelihatan lighting-nya, kemudian kapasitasnya juga cukup besar di atas 80.000. Jadi saya kira kebanggaan buat Wika untuk bisa berpartisipasi di pembangunan stadion ini, Pak Taufik. Nah, dan sebelumnya adalah Wijaya Karya terlibat dalam pembangunan MRT tahap pertama, Pak ya? Ya. Nah, sekarang kalau ini Pak, ini kan sekarang memang punya proyek yang kayak MRT, kemudian ada kayak Jakarta International Stadium. Tapi kenapa sekarang juga ternyata Wijaya Karya melirik pasar luar negeri, Pak? Ya, tentunya kita tidak berpuas diri untuk bisa berkontribusi di dalam negeri. Saya kira berpijak kepada perusahaan-perusahaan besar internasional seperti Kajima dan sebagainya, mereka juga keluar gitu ya, ekspansi. Dan kita melihat adanya peluang di beberapa negara sehingga kita mau tidak mau harus go internasional mengikuti peluang-peluang yang ada di luar, Pak Taufik. Nah, ini memang tadi seperti disinggung oleh Pak Dirut, ini kan memang sebenarnya nantinya kalau di pasar internasional persaingannya mungkin akan jauh lebih ketat dibandingkan dengan katakanlah kalau di Indonesia. Nah, apa yang nanti diandalkan oleh Wijaya Karya supaya nantinya waktu ekspansi ke luar negeri itu bisa sukses, Pak? Ya, kita tentunya juga memilih-milih negara mana saja yang harus kita masukin.
Sejauh ini kita memasukin 2 wilayah yang menurut saya punya potensi dan Wika dengan teknologinya bisa masuk dan secara harga juga mempunyai kompetisi yang baik. Seperti misalnya sekarang kita masuk di Afrika gitu ya. Di Afrika itu masih banyak konstruksi atau kontraktor yang belum mempunyai teknologi sehebat Wika. Sehingga Wika mempunyai potensi yang baik untuk bisa masuk di wilayah Afrika yang notabene memang belum banyak kompetitor baik itu dari Jepang maupun Cina. Itu yang pertama. Yang kedua di Asia sendiri kita juga memilih-milih, tidak semua negara kita masuk karena tentunya nanti akan memakan waktu atau biaya cukup tinggi sehingga kita fokus kepada negara-negara tertentu yang kita baik secara teknologi punya bisa masuk dan secara harga juga mempunyai kompetitif yang sangat baik. Kira-kira gitu Pak Taufik. Nah, kalau kita lihat ini Pak, seperti katakanlah di negara ASEAN itu kan kebanyakan kan ada di Myanmar, di Filipina, sementara di negara Afrika itu kayak tadi di Niger itu kan bukan Nigeria, itu sampai Istana Presiden. Di Pasifik itu sampai kayak membangun kompleks olahraga. Nah, tapi yang menarik juga nih Pak, ternyata juga bisa ekspansi ke negara maju seperti Taiwan. Taiwan itu adalah negara maju. Kalau ya di negara Afrika tadi Bapak menyampaikan persaingannya mungkin belum ketat ini kan. Tapi ini masuknya di Taiwan nih Pak. Menarik ini gitu, kalau kita lihat. Ya, memang yang jadi salah satu yang kita sudah masuk ke Taiwan adalah produk kami tiang pancang ya, Wika Beton ya. Kita memang mendorong semua anak perusahaan selain menghasilkan inovasi yang baik dengan harga yang baik, juga ekspansi ke luar negeri, di antaranya Taiwan. Sebenarnya sebelum Wika Beton kita juga ada pekerjaan juga di Taiwan, labor supply ya. Sehingga memang sebelum Wika Beton ini masuk ke Taiwan sebenarnya secara lapangan kita sudah menguasai. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan selama pandemi ini memang saya meningkatkan efisiensi biaya sehingga produk dari anak perusahaan kita Wika Beton khususnya ini bisa berkompetisi dengan negara lain untuk bisa masuk di Taiwan. Padahal di Taiwan sendiri seperti kita ketahui pastinya produk dari Cina pun juga masuk, produk dari Malaysia maupun dari Cina sendiri. Tapi faktanya kita bisa berkompetisi dengan baik dalam segi harga maupun produk yang baik, Pak Taufik. Oke. Nah, ini kalau kita lihat karakter pasarnya nanti juga mendukung ini, Pak. Jadi kan kalau tadi negara Afrika memang mungkin ada hubungan yang baik juga dan segala macam, sama persaingannya di sana belum ketat. Nah, tapi kenapa bisa sampai masuk ke Pasifik, Pak? Yang mungkin untuk kebanyakan perusahaan dari Indonesia itu sesuatu yang jarang nih, Pak. Kalau di negara Afrika, negara ASEAN, Taiwan itu kan ya mungkin biasa nih. Tapi bagaimana bisa sampai kayak di Kepulauan Pasifik yang mungkin buat orang Indonesia biasanya dianggap jauh kayak itu, Pak? Atau nggak dilirik malahan? Memang kita tidak menutup kemungkinan, jadi negara-negara yang jauh dari jangkauan gitu ya. Tetapi memang faktanya justru itu memberi nilai plus buat kita, di mana kita masuk dengan privilege atau keunggulan teknologi yang baik, dan di sana juga persaingan juga belum banyak, sehingga kesempatan buat kita masuk lebih dini itu Pak Taufik. Oke. Ini terima kasih nih Pak Agung. Kita sekarang ada di segmen pertama, tapi kita nanti akan masuk di segmen kedua. Tapi mungkin kalau boleh menyimpulkan dari tadi jawaban dari Bapak, kita memang melihat ya gini nih kan, bagaimana Wijakarta selama ini memang berusaha untuk menjadi perusahaan konstruksi yang efisien ini kan. Tapi itu tidak cukup ini kan, tapi harus inovatif ini kan. Dan inovasinya itu bahkan bukan hanya di lingkungan Wijakarta, tapi bahkan sampai anak perusahaannya. Seperti kayak Wijakarta Beton, Wijakarta Industri Konstruksi kayak gini kan. Ini adalah perusahaan yang inovatif ini kan, dan sehingga akhirnya bisa bahkan bersaing bukan hanya di negara-negara yang di kawasan yang katakanlah persaingannya belum ketat seperti di Afrika atau di Kepulauan Pasifik, bahkan sekarang sudah bisa siap untuk bersaing di Taiwan ini kan, yang persaingannya pasti jauh lebih ketat dibandingkan tadi di negara Afrika, ASEAN atau bahkan Kepulauan Pasifik yang ini. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik karena ternyata sekarang kita bisa bilang kayak gini kan,
bahwa BUMN konstruksi dari Indonesia ternyata sekarang bisa kompetitif nih, bahkan di pasar negara maju seperti di Taiwan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk di segmen kedua. Oke. Semuanya, masih bersama saya Taufik dan kita akan kembali mengulik bagaimana PT Wijaya Karya membangun brand mereka di pasar global bersama Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama Wijaya Karya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, ini kan sekarang sudah masuk kayak Taiwan kayak gini kan. Ini kan sesuatu yang dulunya nggak terbayangkan ini. Taiwan dimanapun kan dianggap teknologinya lebih maju dari Indonesia. Nah, kira-kira negara mana lagi yang akan menjadi tujuan ekspansi selanjutnya dari Wijaya Karya? Ya, jadi Pak Taufik sebenarnya ada satu hal yang akan saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan Pak Taufik. Tentunya strategi kita untuk ekspansi ke luar negeri tidak secara brutal gitu ya, tetapi bertahap. Jadi yang pertama kita adalah untuk negara-negara Afrika yang memang belum mempunyai teknologi yang tinggi. Di sini kita sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Taufik bahwa kita membangun istana negara di Niger gitu ya. Tetapi dari pekerjaan kita yang sangat baik gitu, dari pekerjaan kita yang delivery-nya adalah tepat mutu, tepat biaya, kemudian juga waktunya juga sesuai. Sekarang kami diajak dari kedutaan Arab yang ada di Afrika untuk mengerjakan pekerjaan sejenis yang ada di beberapa negara Afrika. Artinya peluang ini makin lebar ya. Makin lebar di Afrika. Yang kedua adalah kalau di Asia memang tadi saya sampaikan kita hanya negara-negara yang kira-kira kita mempunyai mempunyai kompetisi yang baik yang bisa masuk seperti Taiwan, kemudian di Dubai sekalipun. Terus kemudian strategi selanjutnya memang kami tidak hanya sendiri gitu ya untuk maju. Kami lebih mengutamakan berpartner kepada perusahaan internasional yang sudah lebih dulu masuk. Itu juga salah satu strategi kami. Misalnya kalau di Aljazeera itu kami dengan Kajima gitu ya. Kemudian negara mana lagi yang akan kita sasar? Tentunya kita juga tidak sangat ekspansif ke semua negara. Jadi kalau sekarang ini kita akan membesarkan di Uni Emirat Arab atau di Dubai, Pak Taufik ya, di Uni Emirat Arab. Kemudian tadi yang kedua, karena keberhasilan kita di Niger, kita akan membangun mungkin beberapa pekerjaan sejenis dengan Istana Niger di beberapa negara Afrika, bekerja sama dengan kedutaan besar Arab yang akan mendanai. Kemudian kami juga mempunyai peluang atau potensi pasar di Filipina ya. Di Filipina ini selama pandemik saya lihat juga pembangunannya masih masif, sehingga mau tidak mau kami menyasar juga di Filipina. Saya kira itu Pak Taufik. Oke. Nah, ini tadi menarik karena Bapak sudah menyebut mengenai Uni Emirat Arab, di mana sekarang Wijaya Karya sedang dalam proses penyelesaian pembangunan pavilion Indonesia untuk Dubai World Expo yang mestinya dimulai pada tahun lalu, tapi karena ada pandemi, baru akan dimulai bulan Oktober sampai tahun 2022 kayak gini nih kan. Yeah. Nah, mungkin kita boleh diceritakan dulu Pak perkembangannya untuk yang pavilion Indonesia di Dubai World Expo itu Pak. Ya. Jadi Pak Taufik bahwa kita mengerjakan pavilion Dubai Expo ini sejak tahun lalu dan kita di akhir Juli ini sudah selesai 100%. Kemudian kita hanya membangun pekerjaan gedungnya saja mulai dari pembongkaran sampai dengan pembangunannya dan itu sudah selesai di akhir Juli 2021. Selanjutnya untuk interior dan mechanical, electrical maupun lighting itu dikerjakan oleh pihak lain. Namun dari pengalaman atau yang sudah kita kerjakan ini tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di Dubai juga melirik bahwa salah satu kontraktor Indonesia yang bekerja di pavilion Dubai Expo ini mempunyai delivery yang cukup baik, sehingga kita justru dari pekerjaan ini ingin mempunyai peluang pasar yang lebih besar di Dubai. Sejauh ini kita sedang menjajaki beberapa proyek meskipun saat ini belum
belum ada titik terang, namun paling tidak kita ke depan saya pikir kita punya peluang cukup besar di Uni Emirat Arab. Oke, nah ini menarik karena gini Pak, ini jadi kan nanti kan Dubai World Expo ini kan jadi semacam showcase ini kan, showcase dari apa yang sudah bisa dilakukan ya gini kan, dan sehingga sekarang sudah mulai dilirik mungkin perusahaan-perusahaan Dubai, di mana memang salah satu beberapa pemain konstruksi dari Dubai itu kan terkenal untuk di negara Teluk nih, termasuk kalau di Mekah dan Madinah itu mereka membangun banyak gedung-gedung tinggi ya gini kan di Mekah dan Madinah kayak gini kan. Nah, apakah itu nanti dimungkinkan untuk seperti dengan partnership dengan kayak Kajima, Pak? Iya, pastinya ya. Jadi tidak kalau di Afrika mungkin dengan Kajima, di sini pun kita sekarang banyak beberapa partner kontraktor besar yang sudah menjajaki untuk kerjasama dengan Wika, karena memang kelebihan daripada Wika kalau di Uni Emirat tentunya adalah satu, yaitu mempunyai tenaga atau labor supply yang relatif murah juga gitu ya, sehingga bisa dikembangkan atau diaplikasikan di negara Uni Emirat Arab. Yang kedua adalah fakta kita mempunyai engineer yang cukup baik yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, sehingga dari dua keunggulan ini labor yang cukup murah dan engineer yang cukup mumpuni, saya pikir kita akan berpartner dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Uni Emirat Arab maupun di sekitarnya. Jadi kalau kita boleh katakan Pak, kata simpulkan ini berarti EPC-nya dari Wijaya Karya sekarang sudah diakui di mana-mana kalau gitu Pak ya? Iya, saat ini mungkin kalau di Dubai baru pavilion ya, sama kemarin sebelumnya adalah kompleks perumahan gitu. Tetapi EPC secara total memang belum, kita masih ke arah ke sana Pak Taufik. Oke, EPC dan kemudian nanti kan ada kayak produk-produk konstruksi itu Pak yang jadi andalan untuk membangun brand dari Wijaya Karya Pak ya? Ya, khususnya untuk produk konstruksi tadi saya sudah bilang satu, yaitu tiang pancang dari Wika Beton. Tadi saya lupa cerita bahwa di luar itu kita punya anak perusahaan namanya Wika Konstruksi yang mempunyai produk manufacturing baja yang ada di Majalengka maupun di Balaraja Tangerang. Itu kita juga sudah selama hampir 3 tahun mengekspor konstruksi baja ini ke Filipina melalui kerjasama dengan perusahaan Prancis yaitu Matere, sehingga memang tadi saya sampaikan kalau kayak negara Filipina yang memang dia masih membangun secara masif, ya kita ada peluang ya kita masuk ke sana. Sehingga memang yang namanya inovasi, karena produk yang kita kirim ini adalah tidak produk sembarangan ya, tidak produk biasa yang ada di jembatan di Indonesia pada umumnya, tetapi kita mempunyai teknologi yang sangat baik, yang baru, yang inovatif, yang bisa kita kirim ke Filipina. Ini salah satu contoh gitu ya, sehingga memang ini akan kita kembangkan terus, sehingga saya berharap produk-produk di anak perusahaan kami, misalnya mungkin nanti Wika Gedung melalui modularnya yang saat ini banyak membangun rumah sakit di Indonesia juga punya potensi untuk kami ekspor ke luar negeri. Saya kira gitu Pak Taufik. Oke. Nah, biasanya yang dilakukan oleh kayak perusahaan konstruksi untuk namanya branding dan marketing itu adalah terlibat dalam suatu landmark project ini kan. Kayak tadi kita di Jakarta cerita mengenai MRT sama dengan Jakarta International Stadium ini kan. Kalau di luar negeri apakah juga ada landmark project selain Istana Presiden di Niger, Pak? Iya, saya kira sama. Nanti mungkin satu adalah seperti yang kita lakukan di Algiers ya, di Algiers pada tahun 2008 sampai tahun 2013 itu juga kita mengerjakan sama seperti yang kita kerjakan saat ini, berteknologi tinggi maupun mempunyai kapasitas yang baik. Yang kedua adalah yang akan kita lakukan di Filipina ini, yang sekarang kita sedang melakukan tender ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Tapi belum bisa saya ceritakan di sini karena memang sedang proses lelang, namun ini mempunyai teknologi yang cukup luar biasa, Pak Taufik. Jadi ini yang kalau kita dari segi branding dan marketing itu adalah andalannya ini kan. Apakah jaringan pemasarannya juga akan dikembangkan juga, Pak? Jaringan pemasaran di luar negeri kayak gini? Ya, memang sebenarnya kalau di luar negeri marketing itu hanya ada dua ya. Yang pertama adalah
bagaimana produk kita bisa dikenal orang lain dengan produk yang berinovasi. Yang kedua tentunya kita mempunyai beberapa cabang yang ada di luar negeri juga, sehingga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan partner-partner yang ada. Tanpa itu ya memang tidak akan bisa, Pak Taufik. Sehingga yang nomor satu tadi adalah branding atau produk kita yang baik, itu yang paling utama. Karena kalau kita ada cabang di luar negeri, kita marketingnya bagus, tapi produk kita tidak inovatif, produk kita tidak kompetitif, ya akan mubazir gitu, Pak Taufik ya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Bapak setelah Wijakarya ekspansi ke berbagai negara nih, Pak, tantangan apa sih yang sebenarnya selama ini sering dihadapi oleh Wijakarya? Ya, tentunya cukup banyak ya tantangannya, baik dari segi komersial maupun dari segi budaya gitu. Kalau dari segi terutama yang pertama tentunya tantangan daripada persaingan ya, seperti kita ketahui bahwa tidak hanya Indonesia yang masuk ke beberapa negara, tentunya negara besar sudah banyak yang masuk. Katakanlah kalau di Afrika, Cina juga sudah masuk, Jepang juga sebagian sudah masuk. Kemudian kalau di Uni Emirat Arab juga negara-negara besar sudah masuk. Itulah tantangan pertama kita, sehingga bagaimana kita harus mempunyai produk yang lebih baik, harus mempunyai keunggulan lain untuk bisa masuk dan diterima oleh negara tersebut. Itu adalah yang pertama. Tantangan yang kedua tentunya seperti kita ketahui, budaya yang ada di negara yang kita datangi tentunya berbeda dengan budaya kita, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan gitu ya. Dan yang terakhir tentunya bahwa regulasi dari beberapa negara berbeda-beda. Katakanlah di Filipina itu sudah berbeda dengan di Uni Emirat Arab, berbeda juga di Afrika. Di Afrika pun juga di Algeria, kemudian di Niger, di manapun juga berbeda-beda, sehingga memang butuh waktu cepat untuk mempelajari, butuh waktu cepat untuk beradaptasi. Itu tantangan kita ekspansi di luar negeri, Pak Taufik. Oke. Nah, pertanyaan ini sebenarnya nanti terkait dengan topik mengenai perusahaan Nusantara yang go global ini, Pak. Kadang-kadang memang salah satu yang biasanya menjadi penghambat. Kita ini kan merasa ada kayak perbedaan budaya, terus kemudian kadang-kadang nanti kita gampang, wah nanti kalah lah dengan yang lain ini kan. Nah, tapi ternyata Wijakarya bisa membuktikan ini, Pak. Bisa membuktikan, ya oke lah, kalau orang menganggap negara Arifah mungkin persaingannya tidak ketat ya gini kan. Tapi ya ternyata pasti juga nggak gampang. Di Kepulauan Pasifik, mungkin persaingannya nggak ketat, tapi sebenarnya juga nggak gampang juga. Di ASEAN, apalagi di Taiwan ya gini. Nah, apa yang nanti dilakukan oleh Bapak supaya nanti bisa menginspirasi insinyur muda di Wijakarya Group ini, Pak? Supaya nantinya, kita nih bisa nih kan, kita bukan hanya sekedar menjadi pemain lokal, tapi adalah pemain kelas internasional ya gini kan. Yang bahkan nanti kita bisa bilang untuk mengangkat merah putih kayak gitu. Ya, sebenarnya sangat simpel ya. Faktanya adalah bahwa di Indonesia ini persaingan untuk dunia konstruksi saja sekarang pemain internasional sangat-sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak. Katakanlah kalau saya mau membangun pembangkit listrik misalnya, perusahaan Korea ada 3-4 yang bisa masuk mengikuti dan mereka berminat. Perusahaan Cina ada kurang lebih 4-5 yang mereka juga sangat semangat untuk membangun. Belum lagi perusahaan daripada Jepang itu kurang lebih juga sama, cukup banyak juga, itu dari pembangkit. Kita mau bangun dermaga, mau bangun apa saja, pasti yang namanya perusahaan Cina, Jepang, Korea selalu ada menjadi pesaing kita. Lalu kita berpikir, kenapa kita juga tidak bersaing dengan mereka di tempat yang berbeda atau tidak di Indonesia gitu ya. Katakanlah mungkin di Uni Emirat Arab, di Filipina atau di Afrika. Pastinya juga bisa, mereka di Indonesia saja bisa, harganya juga bisa kompetitif dan mereka punya keunggulan, akhirnya ada beberapa juga yang harus memilih mereka. Sehingga kalau kami ada di negara lain, sama pemberlakuannya dengan mereka yang ada di Indonesia, saya pikir bisa. Dan memang ya awalnya pasti susah, tetapi engineer kita di luar negeri awalnya karena dipaksa menjadi bisa, kemudian akan menjadi biasa. Akhirnya engineer kita juga sudah biasa gitu ya. Masuk katakanlah di Filipina, masuk ke Taiwan, masuk ke Malaysia, masuk ke Dubai, ya menjadi hal yang biasa gitu ya.
tidak lagi menjadi sesuatu yang wah nanti jangan-jangan bahasanya susah, nanti jangan-jangan budayanya berbeda. Itu sudah nggak ada lagi, Pak Taufik. Oke, nah ini menarik sekali ini apa yang dilakukan oleh Wijakarya, dan ini adalah harapannya nanti bisa menjadi inspirasi bukan hanya buat para insinyur muda di Wijakarya, tapi bahkan mungkin yang sekarang sedang katakanlah mengambil pendidikan di teknik sipil di berbagai kampus di Indonesia kayak gini kan. Ternyata ada perusahaan Indonesia yang sekarang nanti bisa kompetitif. Nah, gimana Pak supaya nanti meyakinkan katakanlah anak-anak mahasiswa yang sekarang sedang belajar ini kan, nantinya mereka juga harus bisa berpikir kayak tadi yang diarahkan oleh Bapak ini kan, siap kompetitif di internasional dan bisa membawa merah putih di panggung internasional. Ya, saya kira kami pun juga melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, bahwa BUMN jangan hanya jago kandang gitu ya, tetapi kita harus go internasional. Artinya itu juga yang menjadi semangat kami untuk lebih go internasional. Nah, kepada insinyur muda, saya pikir juga sekarang Wika pun juga nggak sendirian, Pak Taufik. Ada juga saya lihat setiap kami katakanlah kami ke Uni Emirat Arab, ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan yang non-konstruksi ya, perusahaan-perusahaan non-konstruksi juga banyak berekspansi di sana yang senasib seperti kami berjuang untuk berkompetisi di luar negeri. Artinya kepada insinyur muda tidak hanya Wika, tapi banyak juga perusahaan di Indonesia ini baik konstruksi maupun non konstruksi yang berekspansi di luar negeri gitu ya, sehingga tidak ada masalah atau harus bersemangat bahwa ya kita bisa gitu, jangan sampai kita hanya menjadi tempat bagi para Jepang, Korea, Cina, tetapi kita pun juga bisa bersaing dengan mereka di luar negeri. Saya kira itu Pak Taufik. Oke, ini terima kasih Pak Agung atas sharingnya. Nah, kalau tadi kita bisa simpulkan nih Pak, ini memang menarik ini kan. Ternyata sekarang perusahaan konstruksi seperti Wijakarya itu akhirnya bisa punya daya saing yang bagus di pasar internasional ini. Karena apa? Karena memang di dalam negeri sudah sering berhadapan dengan pesaing-pesaing yang kuat ini kan. Sehingga itu memaksa Wijakarya untuk supaya nanti terus inovatif ini kan. Inovatif bukan hanya dalam produk EPC kayak gini kan, tapi bahkan untuk produk-produk turunannya seperti katakanlah kayak tiang pancang atau girder dan segala macamnya. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik kayak gini kan. Kalau kita nanti sudah bisa kompetitif di dalam negeri, terutama kalau kita bisa bersaing dengan pemain-pemain global di pasar dalam negeri, kita akan bisa siap juga untuk bersaing di pasar internasional. Dan itu telah dibuktikan oleh Wijakarya. Bahkan dia bisa meraih proyek bukan hanya di negara-negara seperti di Afrika atau Pasifik atau ASEAN ini kan, tapi bahkan bisa masuk di Taiwan. Marketis, demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Agung Budi Waskito, Direktur Utama Wijakarya Persero Tbk yang sudah meluangkan waktu dan memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Semoga semakin banyak perusahaan Indonesia yang melaju di pasar internasional dan bisa sukses dan membawa bendera merah putih berkibar di panggung global. Saya Taufik beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Salam merdeka.